Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nikodemus Mulai Siregar. Kembali lagi dengan saya seperti biasa. Kali kita akan membahas sebuah program, yaitu sebuah program yang berbasis OOP. Dan program kali ini saya akan membahas sebuah program yang dimana program ini saya rancang untuk pengelolaan jasa servis mobil. Oke, sebelum itu kita akan melihat diagram kelas yang sudah saya buat terlebih dahulu. Oke, mungkin di sini diagram yang kecil kita akan besarkan ke insize 65. Ya, diagram kelas pengelolaan jasa servis mobil. Di sini saya menuliskan bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kelas, yang dimana kelas pertama yaitu adalah kelas servis. Di kelas servis ini terdapat subkelas pelanggan, mobil, jadwal servis, teknisi ahli, teknisi pembantu, dan di sana terdapat sintak mencatat data buat jadwal. Oke. Selanjutnya, terdapat kelas teknisi, di mana kelas teknisi ini terdapat nama, ID teknisi, dan jenis teknisi. Oke. Terus, teknisi kelas teknisi ini dibagi dua ya. Dia memiliki sifat inheritance, di mana sifat inheritance ini dia terdapat dua jenis teknisi, yaitu teknisi ahli, sertifikasi ahli, di mana sintaknya itu periksa mobil, dan kedua adalah teknisi pembantu, yang di mana sintaknya itu ada pengalaman kerja dan bantu perbaikan. Oke. Selanjutnya, terdapat kelas jasa servis, di mana kelas jasa servis ini terdapat subkelas jenis servis, biaya, status servis, dan terdapat sintak cek biaya. Selanjutnya terdapat kelas part, di mana kelas part ini terdapat subkelas nama part, stok, harga, dan terdapat sintak cek stok dan update stok. Oke, kita analisa dulu ya diagram kelasnya. Diagram kelas yang sudah saya buat ini, dia memiliki dua sifat, yaitu asosiasi dan inheritance, di mana yang pertama kita mungkin yang paling mencolok dulu ya, di mana sifat inheritance itu terdapat pada kelas teknisi ahli dan teknisi pembantu, dengan kelas induknya itu adalah teknisi. Oke, ini jadi kelas induk, yaitu teknisi, dan teknisi ahli dan teknisi pembantu itu adalah kelas anaknya. Oke, di mana sifat penurunan ini itu didapati dari si kelas teknisi ini. Jadi, teknisi ahli dan teknisi pembantu itu memiliki kelas inheritance terhadap kelas teknisi, yaitu superclass ya. Oke. Selanjutnya itu sifat yang kedua adalah sifat asosiasi, yang dimana servis ke teknisi, terus teknisi ke jasa servis, dan jasa servis ke part itu dia memiliki sifat asosiasi. Pada panah ke bawah ini artinya adalah kelas teknisi ke jasa servis itu memiliki sifat asosiasi yang satu arah, dan juga jasa servis ke part itu juga memiliki sifat asosiasi yang satu arah. Sedangkan untuk kelas jasa servis ke kelas bawah-bawahnya itu dia memiliki sifat kelas, yaitu asosiasi dua arah. Mengapa demikian? Karena kelas-kelas di bawahnya itu memiliki kelas-kelas yang di bawahnya itu dia membutuhkan data dari kelas-kelas di servis tersebut. Oke, kita akan ulas sedikit di mana servis dengan teknisi relasinya dia ada asosiasi. Penjelasan servis memiliki asosiasi dengan teknisi yang menunjukkan bahwa setiap proses servis memerlukan teknisi dalam pelaksanaan servis. Servis membutuhkan data dan teknisi baik ahli maupun pembantu. Oke. Yang kedua, kelas teknisi dengan teknisi ahli dan teknisi pembantu. Di mana kita besarkan saja, ini terlalu kecil. Mungkin di Oke. Teknisi dengan teknisi ahli dan teknisi pembantu. Relasinya adalah yang sudah saya bilang tadi, yaitu inheritance atau sifat pewarisan, yang dimana penjelasannya teknisi ahli dan teknisi pembantu adalah turunan dari kelas teknisi. Relasi inheritance ini menunjukkan bahwa teknisi memiliki karakteristik umum yang dimiliki oleh teknisi secara keseluruhan. Sedangkan teknisi ahli dan teknisi pembantu memiliki tugas khusus sesuai perannya masing-masing dalam pekerjaan servis. Oke, selanjutnya adalah servis dengan jasa servis, di mana relasinya itu adalah asosiasi. Penjelasannya, servis berasosiasi dengan jasa servis, yang artinya setiap kali ada proses servis, jenis jasa yang diberikan kepada pelanggan dikelola oleh jasa servis. Jasa tersebut bisa berupa layanan gratis atau berbayar, tergantung usia mobil dan jenis servis yang diberikan. Oke. Yang keempat adalah teknisi ahli dan dengan jasa servis. Relasinya adalah asosiasi. Penjelasannya, teknisi ahli berasosiasi dengan jasa servis karena dalam proses servis, teknisi ahli
diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks atau melakukan pemeriksaan utama pada mobil. Jadi, setiap jasa yang menggunakan tenaga ahli akan melibatkan teknisi ahli. Selanjutnya ada kelas teknisi pembantu dan jasa servis. Ini itu merupakan alat kelas dari super kelas teknisi ya, yang dimana dia memiliki relasi asosiasi, yang itu teknisi pembantu juga memiliki asosiasi dengan jasa servis, menunjukkan bahwa teknisi pembantu terlibat dalam proses pelayanan. Perannya adalah mendukung atau membantu teknisi ahli dalam pelaksanaan servis, terutama untuk tugas-tugas tambahan yang diperlukan. Oke, selanjutnya adalah jasa servis dengan part. Relasinya adalah asosiasi. Penjelasan, jasa servis berasosiasi dengan part karena layanan servis yang dilakukan mungkin memerlukan penggunaan suku cadang atau part. Relasi ini menunjukkan bahwa jasa servis akan mengelola kebutuhan stok dan harga part yang digunakan dalam perbaikan mobil. Oke, bisa kita lihat ini adalah ringkasan relasinya. Ada dua relasi, yaitu asosiasi dan inheritance, di mana servis berasosiasi dengan teknisi, servis juga berasosiasi dengan jasa servis, teknisi ahli berasosiasi dengan jasa servis, teknisi pembantu berasosiasi dengan jasa servis, jasa servis berasosiasi dengan part, dan di inheritance teknisi dengan teknisi ahli dan juga dengan teknisi pembantu. Oke, mungkin itu adalah pembahasan sedikit mengenai diagram kelas pengelolaan jasa servis, dan selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan code yang sudah saya buat. Di sini sebenarnya adalah tugas project, yaitu jasa dealer mobil, dealer mobil ya. Sebenarnya bukan jasa, yaitu adalah salah satu submateri dari UAS kami, yang dimana kami mendapatkan materi dealer mobil, jasa dealer mobil, dan saya mendapatkan submateri yaitu pengelolaan jasa servis mobil, yang dimana 4 teman kami itu mendapatkan satu materi yang sama, tapi sub materinya berbeda-beda. Saya mendapatkan materi pengelolaan jasa servis mobil. Oke, di mana untuk kelas-kelasnya ini tidak urut ya, dan ada beberapa ada beberapa sedikit adjustment atau perubahan karena seiring berjalannya waktu code ini saya ubah, jadi tidak terlalu sama dengan diagram kelasnya, tetapi untuk strukturnya atau untuk keseluruhannya mengambil dari diagram kelas berikut. Karena untuk pemrograman berbasis OOP ini tidak perlu terstruktur ya, jadi kita bisa cabut atau memasukkan kelas itu di antara kelas lainnya. Jadi tidak seperti pemrograman terstruktur yang dimana itu semuanya terstruktur dan terstruktur di bawah. OOP ini kelebihannya kita bisa secara fleksibel untuk menambahkan dan menghapus sebuah sintak atau fungsi yang kita buat. Oke, pertama di sini ada kelas teknisi yang dimana kita definisikan sebuah fungsi. Di sini terdapat parameter self, nama, nomor teknisi, dan spesialisasi. Oke, dimana atribut-atribut dari kelas teknisi ini saya definisikan sebagai self nama, dimana inilah akan menjadi nama teknisinya. Terus yang kedua adalah self nomor teknisi, terus yang ketiga ada atribut spesialisasinya. Jadi kita definisikan spesialisasi teknisi pada tipe jasa servis tertentu. Nah, gimana nanti pada kode program ini akan ada beberapa spesialisasi yang bisa dipilih oleh pelanggan. Nanti kita lihat apa saja spesialisasinya ya. Oke, yang kedua, saya membuat kelas teknisi ahli. Dari kelas teknisi super kelas ini terdapat anak kelas ya, subkelasnya. Yang pertama adalah kelas teknisi ahli, di mana parameter dari teknisi ahli yaitu ada self, terus ada nama, nomor teknisi, dan spesialisasi. Oke, dengan atribut ini itu kita butuhkan dari kelas teknisi di atas ya. Jadi di sana juga ada atribut nama, nomor teknisi, dan spesialisasi. Yang dimana nanti spesialisasinya ini bisa dipilih oleh pelanggan. Jadi pelanggan secara simulasi akan memilih spesialisasi terlebih dahulu, baru nanti program akan mencarikan siapa teknisi yang berspesialisasi di spesialisasi tersebut atau di masalah tersebut. Terus ada subclass teknisi pembantu, yang dimana parameter yang saya buat di sini adalah parameter yang saya definisikan di fungsi kelas ini adalah ada self, nama, nomor teknisi, dan spesialisasi. Sama dengan teknisi ahli, saya akan mendefinisikan atribut 3 ya, ada nama, nomor, teknisi, dan spesialisasi.
Yang ketiga ada satu, dua, tiga, empat. Oh, ya, oke. Yang keempat itu ada kelas part, di mana kelas ini terdapat beberapa parameter, yaitu ada yang definisikan fungsi, ada self, nama part, stok, harga, dan kesesuaian service. Oke, yang pertama ini kita akan membahas eh, nama partnya ya. Oke, atribut nama part. Di mana nama part ini nanti di code ini setelah kita memilih spesialisasi dan selanjutnya kita memilih teknisi ahlinya, nanti kita akan diberikan pilihan nama-nama part apa yang harus perlu kita ganti atau yang perlu kita ganti. Oke, dimana misalkan kita terdapat kerusakan di bagian mesin, mungkin nanti ada di bagian gearbox yang harus kita ganti, atau di bagian-bagian lain yang kita memilih di kerusakan yang bagian mana. Oke, jadi setelah kita memilih spesialisasi kita itu ingin servis apa, terus program akan menunjukkan daftar teknisi yang berspesialisasi di kerusakan tersebut, lalu si teknisi akan memeriksa mobilnya. Setelah memeriksa mobil, teknisi akan memberikan pilihan part mana saja yang mau kita ganti. Karena kan di bengkel itu kan nggak serta-merta ada kerusakan mana, kita tuh harus ganti semua kan. Itu kan persetujuan dari si owner mobil tersebut. Jadi di sini akan ada pilihan nama-nama part yang sesuai dengan spesialisasi jasa servis yang kita pilih. Selanjutnya ada stok. Oke, ini yang menarik di jumlah stok ini. Jumlah stok yang tersedia akan terus menurun jika tidak ada supply masuk atau kita tidak mengisikan kembali stok ke dalam program, maka stok tersebut akan terus berkurang seiring berjalannya program. Jika program tersebut cycle terus-menerus ya. Tapi kalau kita misalkan membuat fungsi atau parameter baru, tentunya akan mengulang lagi. Jadi untuk membuat simulasi seperti real, kita akan terus mencoba menjalankan programnya terus sampai jumlah stok ini tuh bukan habis tapi berkurang lah, seperti itu. Oke, di sini ada atribut harga, fungsi atribut harga yang dimana seperti namanya, harga di sini akan mewakilkan harga per unit dari partnya. Oke, jadi spesialisasi, kita pilih kerusakan, terus ada teknisi ahli yang sesuai dengan kerusakan yang kita pilih, dia akan mengecek mobil kita, lalu dia akan menawarkan, lalu dia akan menawarkan apa namanya? Dia akan menawarkan part apa saja yang perlu kita ganti atau sesuai persetujuan dengan owner. Kita memilih part, keluar harga, kita beli part, stok berkurang. Jadi sampai di kelas part kurang lebih seperti itu. Terus kita akan selanjutnya itu ada atribut kesesuaian service, di mana kesesuaian service ini adalah daftar tipe service yang sesuai untuk partnya. Oke, selanjutnya adalah kelas jasa service, di mana terdapat parameter self nama, jasa, dan deskripsi. Ini nama jasa ya maksudnya. Di mana nama jasa yang diidentifikasi jasa service. Terus yang kedua ada atribut deskripsi, jasa service tersebut. Oke, selanjutnya ada kelas service manager. Nah, mungkin kelas service manager ini adalah kelas, jadi bilang salah satu kelas utamanya adalah kelas besar. Di sini kita akan menampung seluruh data-data dari part-partnya, spesialisasi, dan tentunya ada teknisi ahli, teknisi pembantu di sini. Oke, yang dimana untuk kelas service manager di bagian awal misalnya ada daftar jasa service yang tersedia. Oke, di sini untuk ada atribut jasa service yang kita ambil di bagian kelas jasa service ini ya. Dia mengacu ke kelas jasa service ini, yang dimana terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis spesialisasi yang kami sediakan di pengelolaan jasa servis mobil ini. Yang pertama ada servis berkala rutin, terus ada servis mesin, di mana ini adalah servis yang dikhususkan untuk mesin. Selanjutnya servis kaki-kaki, servis suspensi dan kaki-kaki. Selanjutnya ada servis AC, servis sistem AC seperti biasa, dan servis rem, servis sistem rem. Nah, kita bisa menambahkan beberapa beberapa service lagi jika kita inginkan ke dalam kelas service manager ini ya. Mungkin kita bisa menambahkan apa? Mungkin misalnya service apa ya? Service berskala, mesin, kaki-kaki, AC, rem. Mungkin service bagian elektronikanya, misalkan dia kayak
modul speedometer yang rusak atau apa gitu mungkin kita bisa tambahkan ke bagian kelas service manager ini. Oke, selanjutnya terdapat daftar teknisi ahli dengan spesialisasi tertentunya. Oke, ini yang menarik. Di sini terdapat 5 teknisi ahli ya. Kenapa 5? Karena setiap teknisi ahli itu memegang satu spesialisasi service. Misalkan Budi Setiawan itu dengan nomor teknisi TA001, dia itu memegang spesialisasi dari teknisi berskala. Dua, Ahmad Rifai dengan nomor teknisi 30 TA002, dia memegang spesialisasi servis mesin. Terus yang ketiga, Rini Kurniawati dengan nomor teknisi TA003, dia memegang spesialisasi servis kaki-kaki. Yang keempat, Dedi Suryadi dengan nomor teknisi TA004, memegang spesialisasi servis AC. Terus yang kelima, Eko Prasetyo dengan nomor teknisi PA005 memegang spesialisasi servis rem. Oke, sebenarnya di sini itu kita bisa menambahkan lebih dari 5 teknisi. Misalkan untuk spesialisasi servis berkala kita bisa mengisi 3 teknisi ahli. Jadi saat pemilihan teknisi ahli kita bisa memilih mau misalkan Budi atau misalkan kita tambahkan Rio dan Edi. Mungkin kita bisa memilih di antara 3 Budi, Rio dan Edi misalkan untuk spesialis service berkala. Namun untuk saat ini kita pakai satu aja dulu untuk mendemokan ya. Jadi nanti di saat perjalanan program, saat pemilihan teknisi ahli, sebenarnya itu kita bisa memilih lebih dari satu. Cuman saat ini kita hanya tambahkan satu dulu supaya tidak terlalu banyak ya programnya ya. Jadi untuk setiap service spesialisasi itu terdapat teknisi ahlinya masing-masing. Oke, selanjutnya begitu pula di atribut teknisi pembantu, kita bisa melihat bahwa di setiap jasa servis spesialisasi itu terdapat teknisi pembantunya masing-masing. Berarti Budi Setiawan itu pasangannya dengan Andi, karena dia menangani servis berskala dengan nomor teknisi TP001. Oke, ini artinya TA dan TP ini, TA itu teknisi ahli 001 ya, dan TP itu teknisi pembantu 001. Oke, untuk Wahyu dengan nomor teknisi TP002 dia menangani bagian servis mesin. Untuk Siti dengan nomor teknisi TP003 dia menangani bagian servis kaki-kaki. Dan untuk Joko dengan nomor teknisi TP004 dia menangani bagian servis AC. Dan untuk Rudi dengan nomor teknisi TP005 dia menangani bagian servis rem. Oke. Nah, ini salah satu bagian yang saya suka juga karena di sini kita bisa berkreasi banyak. Oke. Daftar part yang tersedia dengan informasi stok, harga, dan kesesuaian servis. Oke. Jadi uniknya OOP ini atau enaknya OOP ini, kita itu bisa mengisi datanya itu langsung cabut pasang gitu, bisa otak atiknya enak gitu. Jadi nggak perlu terstruktur dari atas ke bawah. Jadi kita bisa cabut pasangnya enak lah. Kita misalkan ingin menambahkan apa, tinggal ketik aja menambahkan apa, ketik aja misalkan kita menambahkan part lain, tinggal ketik nih, misalkan nih part untuk servis berskala ada apa aja, ada part busi, part filter udara, part oli mesin, misalkan kita mau menambahkan ini part, nah ini sudah aja ya, part aki atau pendek dan seperti oke, misalkan part aki itu langsung ada tuh part aki 20 ribu servis berskala, oke. Nah, daftar part yang tersedia dengan informasi stok, harga, dan kesesuaian servis. Oke, di sini dengan atribut self part, kita bisa melihat untuk servis berskala itu terdapat part oli mesin. Kita run dulu. Oke, di sana terdapat part dengan nama partnya oli mesin, dengan stoknya 50, dan harga per partnya itu adalah ini 100.000. Oke, terus selanjutnya ada filter udara dengan ketersediaan stok 30, harga 75.000. Jadi itu ada part busi dengan ketersediaan 40 dan harga per partnya adalah 50.000. Jadi untuk setiap spesialisasi atau jasa atau servis itu terdapat part-partnya masing-masing. Jadi oli mesin itu berskala, filter udara berskala, busi berskala, dan untuk servis mesin ada timing belt, water pump, radiator. Di sini dituliskan timing belt stoknya 20, harga 250.000, water pump stok 15, harga 30.000, radiator stok 10, harga 500.000 untuk bagian servis mesin. Untuk bagian servis kaki-kaki, kita memiliki shock breaker dengan ketersediaan part 25, harga 400.000, belt joint ketersediaan 20, harga 200.000, bushing arm stok 30, harga 100.000 untuk bagian servis kaki-kaki. Untuk bagian servis AC, ada kompresor AC,
Stok 12 harga 150.000. Selanjutnya ada evaporator. Stok 15 harga 800.000. Terus ada filter AC 50 harga 50.000. Selanjutnya ada part untuk servis rem. Di sini ada kampas rem. Stok 40 harga 150.000. Disk rem. Stok 20 harga 300.000. Minyak rem. Stok 30 harga 75.000. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini ada fungsi pilih jasa service yang dimana print pilih jasa service untuk menambahkan semua jasa service yang tersedia. Oke, di sini dia mengambil atribut jasa service ini ya. Oke, nanti itu dia akan menambahkan semua jasa service yang tersedia. Di sana kan jasa service yang tersedia ada mana ya. Servis berskala rutin, servis khusus mesin, servis suspensi dan aki-aki, servis sistem AC, dan servis sistem rem. Bisa nanti akan ditampilkan di fungsi ini. Pilih jasa service. Yang kedua adalah fungsi pilih teknisi. Oke, nanti di fungsi pilih teknisi ini akan memfilter teknisi sesuai spesialisasi. Oke, setelah kita memilih jasa service, lalu input pilihan user. Oke, di sini akan dijelaskan kita akan menginput pilihan kita ingin jasa service yang mana. Misalkan kita ingin memilih jasa service berskala rutin, nanti dia akan masuk ke jasa service berskala rutin. Lalu ada fungsi pilih teknisi. Nanti untuk fungsi ini dia akan memfilter pilihan kita. Jika kita memilih versi berskala rutin, maka akan muncullah teknisi-teknisi ahli yang berbidang di skala rutin. Jadi dia akan memfilter teknisinya. Oke. Nanti kita akan memilih teknisinya, langsung akan ada daftar nama teknisi karena di sini kita hanya menginputkan atau menambahkan satu teknisi, mungkin hanya satu teknisi dulu yang ada. Oke, selanjutnya ada fungsi pilih part. Nah, nanti akan fungsi ini akan memfilter part sesuai jasanya. Oke, kita setelah memiliki misalkan jasa service berskala rutin ya kan, lalu kita memilih, kita akan memilih pertama kita pilih dulu nih ya kan, service apa kan, terus setelah kita memilih fungsi pilih jasa service, menentukan semua jasa service kita pilih nih service berskala rutin. Lalu pada fungsi yang kedua akan difilter tuh teknisinya sesuai spesialisasi. Lalu setelah difilter muncullah nama-nama teknisi ahli yang sesuai service kita berskala rutin. Tadi kan cuma ada satu, jadi kita bisa pilih itu doang. Nanti mungkin bisa ditambahkan, misalkan ada 3, jadi kita bisa pilih salah satu. Setelah terpilih, nanti fungsi pilih part ini akan memfilter lagi service apa yang kita pilih. Jadi hanya dikeluarkan adalah part-part yang berhubung langsung dengan part service berskala. Jadi nggak semua partnya dikeluarin. Oke, lalu setelah dipilih part, ya kan, di sini ada print, awal part, harga part, dan stok part akan ditampilkan. Oke, kita nanti akan memilih part. Nanti itu ada daftar pilih partnya. Nah, jika kita selesai untuk memilih part, kita itu bisa memilih inputan 0 untuk artinya kita selesai memilih part, baru lanjut ke part selanjutnya. Masukkan jumlah part. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan jumlah part yang ingin kita beli ya. Misalkan 1, 2, 3 part gitu. Kalau udah selesai baru 0, baru selesai. Oke. Nah, jika jumlah part terpilih, nanti dia akan dikurangi dengan stok partnya. Jadi akan mengurangi stok part. Validasi stok part mendapatkan pilihan. Nah, di sini nih, part terpilih dikurangi sama dengan jumlah part. Jadi akan mengurangi stok partnya. Jadi misalkan 59, kita pilih 2 jadi 57. Nah, misalkan ya kan part terpilihnya itu 3, tapi jumlahnya cuma 2, ya kan? Maka else-nya tidak mencukupi. Dia akan keluar seperti ini. Lalu dia dari yang dipilih part akan mengembalikan daftar part yang dipilih. Nah, di sini tuh ada fungsi receipt-nya, jadi supaya lebih bagus dia akan mencetak sebuah istilahnya tuh bond lah. Oke, ini ada parameter basic service, teknisi dan part, print basic service, terus ada print jasa service, deskripsi jasa service-nya, terus ada teknisi nama teknisi, biaya, ya kan, part yang diganti atau yang diperlukan, ada part jumlah, biaya part harga dikali jumlah untuk mengkalkulasi, menghitung biaya part berdasarkan jumlah, ya kan, terus total biaya, menambahkan total biaya, lalu akan ada print part sama part dikali jumlahnya, baru akan keluar total biayanya.
biaya jasa, biaya tetap untuk jasa servis. Ini untuk jasa servisnya itu sudah ditetapi ya, total biaya plus biaya jasa, menambahkan biaya jasa ke total biaya. Jadi ntar untuk biaya jasa itu sudah langsung ada, tinggal dikalkulasikan dengan total biaya part-part yang kita pilih. Oke, selanjutnya akan print jasa servis, total biaya, dan biaya jasa. Selanjutnya print selesai. Oke, kita akan mendemokan uh, program pengelolaan jasa servis mobil ini. Saya akan selaku sebagai owner mobil atau customer akan mendemokannya. Oke, di sini kita seperti biasa, OP, kita buat dulu programnya, baru kita definisikan sebuah fungsi baru ya, dev main. Di sini ada service manager, terus ada pilih jasa service, pilih teknisi, pilih part data receipt. Kita ingin menambahkan kelas baru, gampang. Ini OP, Bung. Oke, lanjut saja. Definisikan sebuah fungsi. Kita run dulu. Oke, di sini ada pilih jasa service. Oke. Saya sebagai customer, saya akan memilih salah satu jasa service yang tersedia di jasa service mobil yang sudah saya buat ini. Oke, di sini saya memiliki mungkin ya kendala di bagian kaki-kaki mesin mobil saya, di kaki-kaki mobil saya. Oke, jika seperti itu maka kita akan memilih servis suspensi dan kaki-kaki mobil. Oke, itu ada pilihan nomor 3, kita masukkan nomor jasa servis 3. Ya, selanjutnya program akan membaca. Kita pilih nomor 3 di sini. Pilih jasa servis, menampilkan semua jasa servis. Ya kan? Kita input pilihan user, hingga backup objek servis terpilih. Kemudian filter teknisi sesuai spesialisasi. Oke. Jadi itu setelah kita memasukkan nomor 3. Nah, teknisi yang tersedia dong. Sudah terfilter di sini. Sesuai teknisi ahli yang menangani bagian servis kaki-kaki, yaitu adalah Rini Kurniawati dengan nomor teknisi DA013 ya. Yang berhubungan di sini cuma ada 1, belum sempat saya tambahkan. Jadi kita akan pilih teknisi ahlinya ya, Rini Kurniawati saja. Saya pilih 1. Oke. Selanjutnya dia akan memfilter kembali mana di fungsi part ya. Nah, di fungsi part ini dia akan filter part sesuai jasa ya. Jasa servis yang saya pilih adalah apa? Servis kaki-kaki. Ya kan? Berarti ya ada yang dia keluarkan ya hanya part-part yang di servis kaki-kaki saja dong. Nggak perlu semuanya. Ini sudah difilter. Oke, selanjutnya misalkan nih memilih part ya kan, saya butuh shock breaker baru kan, jadi si Rini Kurniawati bilang nih Pak kayaknya di bagian shock breaker-nya agak kurang ya kan, apakah butuh shock breaker baru? Oke, saya bilang untuk kenyamanan bolehlah shock breaker baru saya pilih 4 karena kan pilih part dulu ya pertama ya. Oke, shock breaker. Oke, nah langsung pilih nomor part atau untuk selesai masukkan jumlah shock breaker. Nah kan saya udah pilih nomor partnya atau shock breaker, masukkan jumlah shock breakernya. Saya pilih 4 dong untuk keempat roda mobil saya kan supaya enak kan, saya pilih 4. Itu di bagian dipilih part nih di sini nih, di bagian ya part terpilih. Setelah itu di shock breaker saya pilih 4 ya kan. Nah setelah saya memiliki shock breakernya, dia nampilin dulu nih shock breaker 400.000, stoknya berkurang jadi 21 kan. Nah, shock breaker 400.000, stoknya tadinya 25 jadi 21, itu terdapat di fungsi mengurangi stok. Part terpilih 4, jumlahnya dari 25 dikurang jadi 21. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa langsung, kalau merasa cukup kita bisa langsung ketik 0 untuk menyudahi pemilihan part, atau mungkin kita ingin pilih lagi nih part apa lagi, mungkin saya ingin ball joinnya nih 2 nih, boleh 2 kan, pilih part lagi 2 kan. Oke, jadi saya pilih part ball join yang butuh 2. Nah setelah itu stoknya berkurang 18, sama dong kayak di fungsi yang tadi nih. Mana tadi nah ini ya kan, terpilih stok jumlah. Oke, setelah itu ini rasa cukup 0, dilanjutkan. Nah setelah itu dia akan mengkalkulasi prinsip servisnya. Prinsip servis yang kita pilih servis suspensi dan kaki-kaki. Kita teknisi Rini Kurniawati dengan nomor 003 ya kan.
Autentikasi atau diperlukan breaker 4 dengan harga per part 400.000 kali part 1.400.000 double join. Dua dengan apa harga per partnya 200.000 dikali dua 400.000. Oke, biaya jasa servisnya nih, ya kan? 100.000 tadi ya, udah ya di awal. Jadi kita datang servis itu langsung dikenain biaya servis tanpa penambahan part. Jadi sebelum penambahan part kita udah kena biaya servis dulu pertama 100.000. Di sini nih di biaya jasa pertama, oke. Lalu ditambah dengan total biaya semuanya 2 juta, jadi 2.100.000 sini. Jadi total biaya adalah total biaya plus biaya jasa tambah. Jadi 1.600.000 tambah 400 2 juta ditambah biaya jasa servis ya. Itu jadi 2.100.000. Oke. Mungkin kurang lebih beginilah simulasi sederhananya dari diagram kelas pengelolaan jasa servis mobil yang kanan, dan ini adalah code pengelolaan jasa servis mobilnya. Nah, mungkin kita bisa mengkreasikan lagi dan bisa tambah-tambah lagi partnya apa aja, teknisi ahli dan pembantunya siapa aja. Jadi misalkan kita butuh pilihan, ada banyak kan, misalkan yang lagi kosong siapa, yang lagi sibuk siapa, kan nggak mungkin kan satu itu satu teknisi itu hanya ada satu bengkel, kan tidak mungkin, butuh berapa teknisi kan untuk menangani satu servis saja. Tambahkan harga variatif untuk stok-stoknya juga. Jadi kurang lebih seperti ini, mungkin kita bisa menambahkannya di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.